Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan adalah sebagai huda linnas, sebagai petunjuk buat umat manusia. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk, maka tentunya kita sebagai kaum muslimin harus menjalankan apa-apa yang telah tercantum di dalam Al-Qur'an, agar kita tidak tersesat, agar kita dalam mengarungi kehidupan ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh misalkan ketika kita menuju ke suatu tempat, pasti kita ketika di jalan akan mengikuti petunjuk arah jalan agar kita sampai ke tujuan yang kita inginkan. Begitu pula ketika kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke alam dunia ini tentunya dengan seperangkat aturan. Nah, di mana aturan inilah yang harus kita jalankan sebagai kaum muslimin. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah sebagai hudalinas, sebagai petunjuk, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, di masyarakat, dan juga bahkan negara. Di mana Al-Qur'an adalah sebagai pedoman hidup kita, dan di mana Al-Qur'an adalah sebagai syariat-syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkewajiban untuk menjalankan syariat Allah, syariat Islam secara total. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah hablum minallah, yaitu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta. Di mana hablum minallah ini terkait masalah-masalah ibadah seperti sholat, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat, bagaimana haji, bagaimana doa kita. Dan dimensi pertama ini, hablum minallah ini, apakah sudah diamalkan oleh kaum muslimin? Dan alhamdulillah, dimensi yang pertama ini sudah diamalkan oleh kaum muslimin. Walaupun masih ada di antara kaum muslimin yang belum mengamalkannya. Dimensi yang kedua adalah hablum minan nafs, hubungan kita kepada diri kita sendiri. Seperti masalah makanan, masalah minuman, masalah pakaian, masalah akhlak kita dibahas di sana. Bagaimana Allah memerintahkan kita agar
kita memakan makanan yang halal lagi baik. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita terkait masalah pakaian agar kita menutup aurat dan sebagainya. Nah, ini adalah hablum minan nafs. Pertanyaannya, apakah ini sudah diamalkan oleh kaum muslimin? Dan alhamdulillah, ini juga sudah diamalkan, walaupun mungkin ada di antara kaum muslimin yang belum mengamalkannya. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang ketiga adalah hablum minan nas. Hubungan kita kepada sesama manusia. Di mana hablum minan nas ini terkait masalah bagaimana sistem pemerintahan di dalam Islam, bagaimana sistem ekonomi Islam, bagaimana sistem peradilan di dalam Islam, bagaimana sistem pendidikan di dalam Islam, bagaimana sistem dalam dan juga luar negeri di dalam Islam. Dan apakah ini sudah diamalkan oleh kaum muslimin saat ini? Ternyata dimensi yang ketiga ini belum dilaksanakan oleh kaum muslimin. Sebagai contoh, misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Pertanyaannya, apakah puasa sudah kita laksanakan? Ya, alhamdulillah. Ini dimensi yang pertama. Lalu di surah yang lain, di surah yang sama, di dalam Quran surah Al-Baqarah, tetapi ayat yang lain, lebih turun sedikit, tepatnya Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas bagi orang yang berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Pertanyaannya, kalau ada orang saat ini membunuh, apakah dihukum qisas? Ternyata tidak. Ini membuktikan bahwa ayat tentang kewajiban puasa dilaksanakan, tapi kewajiban untuk melaksanakan qisas tidak dilaksanakan. Padahal redaksinya sama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Sama redaksinya. Namun puasa dilaksanakan, qisas tidak dilaksanakan. Ini membuktikan bahwa syariat Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala hanya diambil sebagian dan ditinggalkan sebagian yang lain. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengambil sebagian dan ingkar terhadap sebagian yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua balasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafirin amma ta'malun. Apakah kalian beriman dari sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, yaitu kesempitan di dalam kehidupan dunia, dan juga nanti di akhirat akan mendapatkan siksa yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak menginginkan agar kita nantinya kelak
ya, di akhirat lalu mendapatkan siksa yang sangat berat dari Allah, lalu kehidupan di dunia kita menjadi sempit, menjadi sengsara, menjadi serba kesulitan dan sebagainya. Tentunya kita menginginkan agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang tentram, dan kelak di akhirat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Fakir mengajak kepada seluruh kaum muslimin, seluruh pemirsa, agar kita menjadi bagian atau mengambil bagian dalam perjuangan ini, agar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa diterapkan secara utuh dan juga menyeluruh, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita agar kita masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, secara utuh, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kalian. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan momentum Ramadan tahun ini menjadikan kita semua insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bersegera kembali kepada aturan-aturan Allah, agar kita kembali kepada syariat-syariat Allah dalam mengurusi kehidupan kita, baik secara pribadi, masyarakat, dan juga bahkan negara. Karena ini adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat buat Al-Fakir dan juga seluruh pemirsa. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita dikumpulkan oleh Allah kelak di dalam surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.